Hai, selamat pagi anak-anak teacher. Kembali bertemu dengan teacher. Ya, hari ini kita kembali akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk kelas 6, kalian akan belajar PPKN dengan teacher dan pelajaran lain dengan guru yang lain ya. Nah, untuk PPKN kelas 6 kita akan belajar yang pertama terkait dengan Pancasila. Nah, bisa kalian perhatikan slide teacher pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kita akan langsung masuk ke subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Jadi, ketika kalian lihat buku tematiknya, kalian lihat pembelajaran 3 dan 4, maka kalian akan menemukan di situ ada PPKN KD 1.1 dan KD 2.1, 3.1 dan 4.1. Jadi PPKN-nya itu ada di materi pembelajaran 3 dan 4 ya. Untuk tahun ajaran 2020-2021 kita akan bagi per mapel tematiknya. Agar apa? Agar memudahkan di dalam penyampaian materi dan memudahkan saat daring. Namun saat kita bertemu kembali tatap muka, kita akan gunakan tematik kembali. Oke. Nah, untuk pelajaran PPKN kita yang pertama itu ada di halaman 15 dan halaman 21. Nanti anak semua bisa lihat halaman 15 dan 21. Kita belajar yang pertama untuk subtema 1 kita akan belajar Pancasila. Tapi bukan belajar lagi sila pertama itu apa, sila kedua itu apa. Kita tidak belajar itu lagi, tetapi lebih dalam itu bagaimana penerapan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menerapkan Pancasila dalam kegiatan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut. Perhatikan slide-nya. Tetapi kita mengulang sedikit untuk agar kalian lebih ingat dengan materi yang telah kalian pelajari. Ini sudah dipelajari dari kelas 4, 5 dan kembali dipelajari di kelas 6. Pancasila dirumuskan oleh 3 tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga Soekarno ya. Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca artinya 5, artinya panca indera ada 5 indera, dan sila artinya dasar ya. Jadi Pancasila 5 dasar yang menjadi dasar dari negara Republik Indonesia. Hari kesaktian Pancasila kita peringati setiap tanggal 1 Juni menjadi hari kesaktian Pancasila atau hari lahirnya Pancasila. Ini adalah 3 hal penting yang harus kalian ingat, jangan dilupakan. Karena sedikit teacher kasih tahu kalian sampai kalian kuliah nanti, Pancasila ini akan menjadi pelajaran wajib. Karena ini adalah dasar negara ya, namanya juga dasar, tentu akan terus diulang dan dibahas. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kita lanjut. Nah, bagaimana penerapan sila-sila dalam Pancasila? Tentu kalian penasaran kan? Nah, kita lanjut. Butir-butir Pancasila diatur dalam TAP MPR nomor 1 MPR tahun 2003 ya. Jadi dalam TAP MPR nomor 1 ini diaturlah apa saja sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila pertama. Nah, sila pertama berkaitan dengan hidup beragama, menghargai agama orang lain, menjalankan ibadah dalam agamanya, beribadah, itu semua diatur dalam sila yang pertama. Sila yang kedua berkaitan dengan kemanusiaan, menolong sesama, itu berkaitan dengan kemanusiaan. Nah, sedangkan sila yang ketiga berkaitan dengan peran warga dalam membangun negara, bela negara. Contohnya, seandainya Indonesia diserang oleh penjajah, kalian wajib membela Indonesia. Itu sesuai dengan sila keberapa? Tentu sila ketiga. Menjalankan upacara itu sila keberapa? Itu sila ketiga juga ya. Nah, sila keempat berkaitan dengan persamaan hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bernegara. Contohnya,
melakukan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, itu sesuai dengan sila keberapa? Tentu sila keempat. Menghargai pendapat orang lain, itu sila keberapa? Sila keempat, ya. Dan sila yang kelima berkaitan dengan mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi contohnya Made membantu Pak Budi di dalam membersihkan lingkungan, itu sila keberapa? Itu sila kelima, ya. Contohnya adik membantu kakak di dalam mempersiapkan minuman atau buku dan yang lain-lainnya, itu berkaitan dengan sila kelima, ya. Sedangkan jika sila kedua itu berkaitan dengan kemanusiaan, contohnya Made memberikan sumbangan, memberikan sedekah, itu sila keberapa? Sila kedua, ya. Sedangkan sila kelima berkaitan dengan kegotong royongan, kebersamaan, ya. Sedangkan kemanusiaannya itu sila kedua. Memang sila kedua dan kelima ini mirip-mirip, makanya sering ketukar. Bahkan seringkali sikap-sikap di antara kedua sila ini sama, ya. Sila kelima dan kedua itu sama. Tapi hal yang perlu kalian ingat saja, 5 ada keadilan dan yang kedua ada kemanusiaan. Ingat saja yang itu. Oke, kita lanjutkan. Butir-butir Pancasila sila ketiga sesuai dengan TAP MPR nomor 1 MPR 2003. Ini bisa kalian buka buku kalian pada halaman 21. Di situ ada butir-butir Pancasila. Butir-butir Pancasila ada sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila yang diatur oleh TAP MPR nomor 1. Nah, yang pertama, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta, oke, kalian bisa baca nanti. Nah, yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Jadi apa artinya? Kalian harus mau membela bangsa dan negara. Itu sesuai dengan sila ketiga, ya. Selanjutnya, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Diwujudkan dalam apa? Dalam upacara, contohnya dalam menjaga kebersihan, membayar pajak. Itu sila ketiga, ya. Nah, yang keempat, mengembangkan rasa bangga terhadap bangsa dan tanah airnya. Contohnya menceritakan kebudayaan Indonesia kepada bangsa yang lain, itu merupakan salah satu contoh sikap sesuai dengan sila ketiga, ya. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan banyak lagi, ya. Ada 7 poin sesuai dengan butir-butir Pancasila TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Saya harap kalian baca dan diingat, ya. Oke, nah sekarang kita untuk bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu untuk penugasannya. Karena materi kita nggak banyak, tugasnya dapat kalian kerjakan dalam Google Form. Nanti teacher akan kirimkan linknya, jadi kalian kerjakan dalam Google Form, ya, sekaligus melatih agar nanti saat kita ujian mid semester atau semester final testnya tidak lagi tergendala, ya, karena kita semua sudah biasa menggunakan aplikasi Google Form. Dan selanjutnya untuk halaman 22, kalian melihat di situ ada pertanyaan. Contohnya ini halaman 22, ini terbalik mungkin di kamera teacher, ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti teacher akan buatkan videonya satu khusus untuk menjawab pertanyaan itu, dan tugas kalian menuliskannya. Oke? Terima kasih. Nah, jika ada sesuatu yang membingungkan bisa langsung telepon teacher atau video call teacher langsung, ya. Bye.